Capek banget sekolah, mau nikah aja. Merupakan sebuah kutipan legend yang rasa-rasanya banyak berseliweran di sosial media belakangan ini. Nah, biasanya kalimat tersebut diucapkan oleh orang-orang yang ingin menghibur diri dari kejenuhan aktivitasnya sehari-hari. Tapi ngomong-ngomong soal menikah nih, pernahkah kamu mendengar penggalan lagu "Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua"? Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu iklan larangan pernikahan dini yang sangat digemborkan oleh pemerintah melalui lembaganya BKKBN. Tapi kira-kira kenapa ya pemerintah sampai membuat iklan seperti itu? Simak video ini sampai akhir untuk cari tahu jawabannya di video episode The World of the Married, alasan kenapa menikah bukanlah untuk anak-anak. Oke, kita mulai dengan pembahasan apa itu pernikahan anak usia dini terlebih dahulu. Nah, menurut Glory tahun 2005, pernikahan dini adalah sebuah pernikahan di bawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal secara fisik, mental, dan juga materi. Di Indonesia sendiri, pernikahan dini dianggap sebagai suatu hal yang lumrah bagi sebagian orang, hingga ada yang menganggapnya sebagai tradisi. Nah, hal ini selaras dengan fakta status pernikahan dini yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan data Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia pada tahun 2005, mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara karena memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, yaitu sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan di bawah umur. Data terbaru dari Bappenas pada tahun 2020 tercatat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi dalam kurun waktu 2019, di mana terdapat 3 provinsi dengan kenaikan angka perkawinan anak tertinggi, yakni di Kalimantan Selatan, Jambi, dan juga Papua. Nah, kenaikan ini dipicu oleh adanya pandemi COVID-19. Tapi tahukah kamu bahwa pernikahan dini itu sendiri sebenarnya tidak dianjurkan? Selain karena dilarang dalam UU nomor 16 tahun 2019, pernikahan dini juga dilarang oleh WHO dan PBB. Hal ini dikarenakan dampak pernikahan dini yang tidak akan hanya berakibat pada anak-anak terkait, namun juga pada kemajuan ekonomi suatu negara. Mubashiroh dalam Sufiyah tahun 2018 telah mengkaji nih, apa saja sih akibat yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini bagi remaja. Di antaranya ialah memiliki risiko kematian baik ibu dan anak ketika persalinan akibat organ reproduksi masih belum sempurna, kemudian memperbesar peluang kelahiran bayi stunting, menghilangkan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan, menghilangkan masa kecil anak, menyulitkan mendapat peluang kerja akibat putus sekolah, dan memiliki kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik atau meningkatkan risiko KDRT. Adapun hal umum yang menjadi alasan kenapa sih pernikahan dini masih terjadi di Indonesia ialah paradigma menikah dapat membantu meringankan ekonomi keluarga, menyalurkan hasrat seksual, permintaan orang tua, kenakalan remaja, korban kekerasan seksual, adanya tipu daya, hubungan tidak mendapat restu dari orang tua, dan keinginan kuat dari si anak sendiri untuk menikah atas dasar hubungan percintaan. Nah, dalam rangka mendukung upaya penyadaran masyarakat bahwa pernikahan dini itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, ada beberapa strategi yang dirumuskan oleh Malhotra dan kawan-kawan pada tahun 2011. Adapun strategi pencegahan pernikahan anak ini dibagi dalam 4 langkah utama, yakni memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya, mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, serta membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Yuk kita bijak dalam memberi informasi soal pernikahan pada anak dan menikahkan mereka di usia dan saat yang tepat. Itu dia cuplikan mengenai The World of the Married, mengapa menikah bukanlah untuk anak-anak. Simak video seru lainnya hanya di EduTech Resources. Sampai jumpa!